Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad ikhtassa bi ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Lailatul Qadar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak terasa Ramadan kita telah memasuki asra awakhir. Atau 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, dan biasanya kaum muslimin dan muslimat berlomba-lomba untuk mendapatkan, untuk memburu suatu malam yang dimana jika kita beribadah di dalamnya kita akan mendapatkan pahala atas izin Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala kita lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Al-Fakir akan membahas tentang tafsir salah satu surat di dalam Al-Quran yang telah mafhum dan telah masyhur, yaitu tentang membahas tentang malam Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadar itu adalah termasuk daripada surat Makkiyah. Wa ayatuha khamsah, dan ayatnya berjumlah 5. Nuzilat ba'dal abasa, dan surat Al-Qadar ini turun setelah turunnya surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi yang masyhur dengan tafsir Al-Kabir atau tafsir Mafatihul Ghaib, salah satu tafsir yang menonjol khususnya tafsir Bir-Ra'yi, beliau menafsirkan asbabun nuzul daripada surat ini adalah pada suatu ketika Rasulullah SAW bercerita di hadapan para sahabat dan menjelaskan dan bercerita tentang salah satu hamba, salah satu Abdullah dari Bani Israel yang siangnya berjihad di jalan Allah dan malamnya beribadah penuh dari malam hari sampai terbitnya matahari, beribadah terus menerus, dan siangnya berjihad sampai selama 1000 bulan tidak pernah putus. Siangnya itu beliau berjihad dan malamnya beribadah penuh. Kemudian para sahabat takjub, di satu sisi juga sedih karena begitu banyak ketaatan yang dilaksanakan oleh hamba Allah tersebut, sehingga turunlah ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah bercerita, Zakara Rasulullah SAW yauman. Rasulullah SAW pernah bercerita, Arba'ata min Bani Israel, ada 4 dari Bani Israel, yaitu Ayub wa Zakaria wa Hiskil bin Ajuz wa Yusah bin Nun. Qala Zakara Rasulullah SAW yauman. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam suatu hari, Arba'ata min Bani Israel, terdapat 4 orang dari Bani Israel, Abdullah thamanina aman,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 80 tahun walam ya'suhu tarfata ain, dan belum pernah sekalipun walau sekejap mata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat hamba Allah tersebut itu adalah Ayub alaihissalam wa Zakaria wa Hizkil wa Yusha bin Nun. Kemudian para sahabat ta'ajub karena begitu banyaknya ketaatan, begitu hebatnya keempat orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rasa sedih. Kemudian pada waktu itu juga turunlah surat ini. Malaikat Jibril alaihissalam turun dan menyampaikan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Jadi ayat ini atau surat ini adalah sebagai kabar gembira atau sebagai pembuat senang supaya tidak sedih para sahabat, agar bersemangat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW suatu malam yang jika beribadah di dalamnya maka insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu. Kenapa tidak menyebutkan inna anzalna al-Qur'ana? Jadi dalam tafsir ini menyebutkan ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah lita'zim, itu untuk membesarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah karena memang secara ghalib Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak perlu lagi kita menyebutkannya, sehingga diganti menjadi dhamir huwa. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadar secara bahasa itu setidaknya ada 3 maknanya. Yang pertama bimakna takdir, wa huwa ja'ala syai'in ala musawah ghairihi min ghairi ziyadah wala nuqsan. Al-qadar setidaknya ada 3 makna. Yang pertama itu adalah at-takdir. Kemudian yang kedua adalah Lailatul Azimah wasyarif. Kemudian yang terakhir adalah ad-dhaif. Kaitannya yang pertama at-takdir. Ada beberapa alasan kenapa Al-Qadar dinamakan at-takdir. Ahaduhuma, salah satunya adalah annaha lailatul takdir al-umur wal ahkam. Bahwasanya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepada hambanya selama 1 tahun penuh, sehingga pada malam ini disebut malam takdir karena memang takdir kita diturunkan pada malam ini. An Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, innallaha qadara ma yakuna fi kulli tilka sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan takdir di kulli tilka sanah, dalam setiap tahun. Maka dari itu malam ini disebut malam Lailatul Qadar, qadar yang bermakna takdir. Kemudian yang kedua, naqala an Zuhri, itu diriwayatkan daripada Az-Zuhri, annahu qala Lailatul Qadar Lailatul Azimah wasyaraf. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Azimah atau malam yang agung, wasyaraf atau malam yang mulia. Bahwasanya malam Lailatul Qadar atau malam yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah ad-dhaif atau sempit. Karena apa disebutkan ad-dhaif? Fa innal arda tudiku 'anil malaika. Karena langit dunia itu sempit, dipenuhi oleh malaikat yang turun berbondong-bondong untuk memberikan keberkahan, untuk memberikan keselamatan kepada hamba-hamba yang sedang bermunajat atau sedang beribadah.
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala afi hadhil lailah, atau menyembunyikan malam Lailatul Qadar, tidak menyebutkan secara eksplisit, secara jelas apakah malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya karena memang ada hikmah dari penyembunyian tersebut. Allah Subhanahu wa taala afi ghadabahu fil ma'asi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya dalam setiap maksiat. Tujuannya adalah supaya kita tidak mengerjakan satupun maksiat sekecil apapun, agar kita tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afaridahu fi ta'atihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya dalam setiap ketaatan-ketaatan. Tujuannya adalah supaya kita selalu melaksanakan ketaatan demi ketaatan, baik itu besar atau kecil. Tujuannya adalah supaya mengharapkan ridha Allah. Barangkali ridha Allah Subhanahu wa taala didapatkan dari ketaatan yang dianggap remeh. Kemudian wa ahfal ijabah fid du'a liyubalighu fi kulli da'wat. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ijabah daripada doa supaya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berserah diri dan menangis roja selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan doa-doa yang lain. Wa ahfal ismul azam liyu'azzimu kullal asma. Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan namanya yang paling agung agar kita mengagungkan seluruh namanya. Yang kita ketahui ada Asmaul Husna berjumlah 99 asma, maka Allah menyembunyikan mana asma yang paling agung agar kita selalu menyebutkan asma'nya tanpa terkecuali. Kemudian wa afa fi sholatil wusta liyuhafidu 'alal kulli. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sholatul wusta supaya kita selalu menjaga sholat-sholat kita, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan sholat isya, dan juga sholat-sholat sunnah yang kita dawamkan, yang kita lazimkan, agar kita selalu menjaga sholat-sholat kita, tidak menentukan sholat mana yang perlu kita jaga. Begitu juga dengan wa'afa hadhil lailah. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar yu'azzimu jami'al layali Ramadan. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan supaya kita mengagungkan seluruh malam-malam dari bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan malam apa malam Lailatul Qadar, para ulama berbeda pendapat. Jadi mereka mempunyai pendapat masing-masing. Yang pertama adalah pendapatnya dari Ibnu Zubair. Beliau berpendapat Lailatul Qadar hiya Lailatul Ula min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang pertama daripada bulan suci Ramadan. Wa qala Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berpendapat malam Lailatul Qadar fi sabi'a asyar, yaitu malam ke-17 Ramadan. Wa an Anasin, dan dapat daripada Anas bin Malik, yaitu malam at-tasi'ah asyar, malam ke-19 Ramadan. Wa qala Muhammad ibn Ishaq, pendapat dari Muhammad ibn Ishaq, hadiyata wa ishrun, malam ke-21 Ramadan. Wa Ibnu Abbas, dan pendapat dari Ibnu Abbas, salisah wa ishrun, malam ke-23 Ramadan. Wa qala Ibnu Mas'ud ar-rabi'ah wa ishrun, malam ke-24. Wa qala Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari al-khamisah wa ishrun, beliau berpendapat malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-25. Wa qala Ubay bin Ka'ab wa jami'ah min as-sahabah, malam as-sabi'ah wa ishrun, yaitu malam ke-27. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari mereka berpendapat malam Lailatul Qadar terjadi pada at-tasi'ah wa ishrun, yaitu malam ke-29. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan juga ada beberapa pendapat bahwasanya kitab-kitab suci
itu turun pada bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam tafsir ini, anna suhuf Ibrahim anzalat fil lailatul ula, bahwasanya suhuf Nabi Ibrahim itu turun pada malam pertama bulan suci Ramadan. Wa anna Taurat, dan bahwasanya Taurat lisibta layalin, itu malam ke-6 daripada bulan Ramadan. Wa anna Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud, itu turun li isnata asyara, itu pada malam ke-12 Ramadan. Wa anna Injil ala Isa, yang diturunkan kepada Isa bin Maryam li tamani asyarata lailatin, yaitu turun pada malam ke-18. Begitu juga dengan Al-Qur'an yang telah kita bahas dalam Nuzulul Quran, yang turun pertama kali pada 17 Ramadan. Sangat besarnya bulan suci Ramadan ini sehingga kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala semuanya turun pada bulan suci Ramadan. Yang dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini adalah pertanyaan istifham atau pertanyaan retorika supaya kita benar-benar memperhatikan di dalamnya. Tahu nggak kamu ada penekanan apa di sana? Itu benar-benar ditekankan Allah Subhanahu wa taala, ada satu malam yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita buru, yang mesti kita cari, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang di dalamnya lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat turun pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruh, dan ruh Jibril. Di sini ada beberapa pendapat kenapa malaikat Jibril alaihissalam dibedakan daripada al-malaikah, sedangkan malaikat Jibril itu adalah salah satu daripada malaikat. Bahwasanya malaikat Jibril dikhususkan pada ayat tersini dengan menyebutkan ar-ruhul amin atau ruhul amin sebagai pemimpin daripada malaikat. Pada malam Lailatul Qadar, beliau memimpin para malaikat untuk turun ke sama'ud dunya, turun dari langit ketujuh, turun dari Baitul Izzati atau turun dari Baitul Izzati pada sama'ud dunya, kemudian memenuhi, menyesaki langit dunia pada malam itu, sehingga malam Lailatul Qadar disebut dengan malam ad-dhaik atau malam yang sempit, karena memang malaikat semuanya berkerumun pada malam itu. Bisa kita bayangkan bahwasanya satu malaikat saja ketika dibentangkan sayapnya itu bisa mempenuhi masyarakat ardi wa magharibiha, dari timur sampai barat semuanya terpenuhi. Jumlah sayapnya itu ratusan ribu. Sedangkan pada malam ini turun seluruh malaikat yang dipimpin oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril. Subhanallah, sangat berkah sekali, dan seluruh malaikat memberikan keberkahan di sana, mendoakan hamba yang sedang beribadah di sana dan memberikan doa untuk selamat pada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang keselamatan di dalam malam Lailatul Qadar itu berlangsung lamanya sampai terbitnya matahari di ufuk timur. Jadi selama satu malam penuh sangat dianjurkan bagi kita untuk selalu berdoa, bermunajat, dan kalau bisa kita memperbanyak doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Salah satunya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan pada malam itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kita, takdir yang baik pada malam itu, dan juga mudah-mudahan pahala kita dilipat gandakan 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna amaratul Lailatul Qadar, dan sesungguhnya ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar adalah innaha shafiyah balijah. Sesungguhnya malam itu sangat cerah, balijah, tenang. Tidak ada bintang di sana. Kemudian
Kana fiha qamarun sati'ah sakinah. Jadi malamnya tenang dan sangat khusyuk. La bardun fiha wala har. Tidak dingin dan tidak panas. Jadi sedang-sedang saja. Wala yahilu likaukabin yarmu bihi. Dan juga tidak ada bintang atau planet yang bisa kita lihat di langit. Hatta yusbiha, sampai pagi. Malamnya itu tidak ada bintang, tenang, tidak dingin dan tidak panas. Kemudian ketika pagi hari, matahari yang bersinar itu tidak menyengat, sinarnya itu tidak menyengat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan tafsiran surat Al-Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih malam Lailatul Qadar dan diberikan nikmat dan keberkahan di dalamnya, sehingga kita dapat mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dalamnya, keutamaan-keutamaan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.